spekulum banyak, spekulum objin ada, ya, spekulum telinga ada. Jadi ini spekulum nasal, spekulum hidung. Tadi ya cara penggunaannya ini telapak tangan begini, ya. Jadi nanti begini modelnya, bukan begini. Kalau begini nyokrok, ya. Jadi posisinya nanti begini, ya. Jari 3 itu di handle ini, jari jempol di handle satunya, telunjuk itu di sini untuk fiksasi nanti dengan cuping hidung, ya. Kalau tangan kiri pun juga sama, posisinya begini, ya. Terus pen light, kemudian kapas, ephedrine, ya, kemudian handscoon, lampu kepala. Nah, lampu kepala sekarang sih lebih enak. Ini yang portable ya, pakai baterai. Cara pemasangannya terutama kalau yang cewek-cewek besok OC jangan pakai konde-kondean yang gede-gede ya, susah nanti wes yakin ya, rasa konde-kondean ya. Jadi lebarkan dulu, pasang ya, baru kamu kecilkan ya. Kecilkannya tinggal didorong aja, dia udah langsung terfiksasi ya. Terus pastikan, nah ini yang sering lagi tuh kalau OC ini begini pakainya, ini bando namanya ya. Nanti kalau kayak gini resikonya apa? Kamu matanya, tangannya periksa kemana, lampunya kemana gitu ya, lampunya malah ke atap ya. Jadi pastikan ini di antara kedua mata ya. Terus pastikan dek sebelum kamu pemeriksaan cek dulu ya, dia kondisinya nyala atau enggak. Nanti ada merek, ada ini ya. Jadi ngidupkannya kalau yang model ini ya, itu di sini ya, on off ya. Terus lampu yang bagus, kok nggak pakai senter biasa aja dok atau lampu ruangan enggak? Karena kalau lampu kepala seperti ini THT sama hidung ya, itu butuh pencahayaan yang fokus begini. Ya. Dan kan butuh 2 instrumen tangan ya, jadi kalau satunya pegang lampu nanti kesulitan ya, jadi pakai lampu kepala. Terus alat-alat sederhana, besok koas tuh biasanya adik-adik koas harus punya alat-alat sederhana ya terkait THT, jadi cicil mulai sekarang ya. Ini kan murah paling 35, 45 ya. Starbucksmu sekali aja 100 ribuan ya. Jadi cicil dari sekarang ya, punya alat-alatnya seperti ini. Baik, sekarang alat sederhananya itu ya. Pertama, sebelum kita melakukan pemeriksaan ya, selalu awali dengan persiapan. Persiapan itu 3, persiapan alat, persiapan pemeriksa, dan persiapan pasien ya. Persiapan alat, pastikan ya tadi alat-alatnya oke, lampu kepalanya bisa terpakai dengan baik ya. Kemudian ephedrine-nya juga kamu cek tidak dalam kondisi expired atau kadaluarsa ya, karena kita mau masukkan ke mukosa orang ya. Terus setelah itu lampu pen light juga dalam kondisi baik ya. Kemudian bayonet, ini namanya pinset bayonet ya. Jadi bentuknya kayak Z, Z-nya itu ke atas, jadi pegangnya begini ya. Jadi bukan begini, kalau begini nyokrok ke kongka nanti ya. Jadi begini ke atas ya. Jangan juga begini, nusuk nanti kena cribiformis ya, seperti memegang pensil ya. Terus ini spekulum hidung juga ada yang small, medium, large ya. Jadi untuk anak-anak sendiri, untuk dewasa sendiri ya. Nanti teknik memasukkannya juga kamu perhatikan, jangan sampai mencabut bulu hidungnya pasien ya, yang sering itu ya. Untung pakai manekin, kalau pas pakai pasien simulasi betulan ocenas, wah itu pada komplain tuh nanti kecabut ya. Sertanya pada begini terus, bayangkan 1 sesi gitu ya, bulu hidungnya habis nanti ya. Alat sudah oke, kemudian persiapan yang kedua pemeriksa ya. Berarti kamu harus tahu indikasi dan kontraindikasi pemeriksaan ini gitu ya. Nah, kontraindikasinya misalnya apa? Oh, ini dia bleeding banyak nih ya. Kalau kamu tambah oprek-oprek, wah tambah bleeding nanti ya. Misalnya CA nasofaring udah sampai ke nasal gitu ya. Nah, maka harus lakukan preservasi dulu sebelumnya ya. Nah, indikasinya berarti untuk melihat ya kelainan-kelainan yang ada di hidung dan sinus dan nasofaring ya, bagian posterior. Terus yang ketiga persiapan pasien ya. Persiapan pasien, pertama inform consent dulu, yang kedua adalah posisikan pasien ya. Pertama inform consent. Inform consent itu ada 5 hal yang kamu harus sampaikan ya. Perkenalkan dirimu siapa, pemeriksaan apa yang mau kamu lakukan ya. Perkenalkan dirimu dulu, identifikasi pasienmu ini sudah sesuai atau belum ya. Yang ketiga, nama pemeriksaannya apa yang mau kamu lakukan. Keempat, prosedur singkatnya bagaimana ya. Yang kelima, setuju enggak pasiennya
Nah, jadi harus ada 5 komponen itu. Pakai bahasa awam yang dipahami pasien, ya. Jadi misalnya selamat pagi Pak Altaf ya, perkenalkan saya Dokter Dian. Bapak Altaf usianya berapa tahun Pak? Usianya 19. Alamatnya di mana? Di Semarang Tengah. Ya. Jadi identifier itu minimal 2. Ya, jangan cuma nama tok. Kalau nama tok yang namanya Altaf ya, 1 hari yang periksa ke poli bisa Altaf siapa, Altaf Surya, Altaf Putra, ya, ini kan banyak. Nanti pasien tertukar. Jadi minimal 2 identifier. Boleh nama dan umur, nama, tanggal lahir, nama, alamat, nama suami misalnya gitu ya. Nah, jadi minimal 2 untuk pembeda ya. Terus sampaikan pemeriksaanmu ya. Baik Pak Altaf, kita akan lakukan pemeriksaan pada rongga hidung Bapak ya, dan nanti untuk mengetahui ada kelainan atau tidak, ada perdarahan atau tidak. Ya, nanti untuk prosedurnya saya akan masukkan alat ya Pak ya. Nanti untuk saya buka lubang hidungnya kanan dan kiri, kemudian nanti juga ada satu pemeriksaan, saya akan masukkan kapas, nanti agak dingin, isinya ephedrine ya supaya kempes, kemudian saya lihat hidung bagian belakang. Bapak setuju untuk dilakukan pemeriksaan? Setuju. Ya, jadi pakai bahasa awam. Ya, jangan pakai kita akan melakukan rhinoskopi anterior dan palatal fenomen, tidak boleh, tidak paham pasiennya ya. Asal iya aja, tidak paham, tadi tidak kamu ceritakan ya tekniknya. Mbok sogrok, wah kamu digampar sama pasien, hidupku diapain gitu ya. Di awal sudah ada kontrak terapeutik yang harus kamu sampaikan gitu, ya. Oke, terus selanjutnya posisikan pasien. Memposisikan pasien ya. Ada lega artis pemeriksaan yang kita butuh keep in touch dengan pasien ya, yang dekat. Caranya ya duduk lagi, jarak minimal ya paling enggak 1 hasta. Jangan terlalu cedak, nanti kamu dikira ganjen ya. Oh, jangan terlalu jauh ya. Pasiennya yang pojok, kamunya di mana? Ilmu terawang itu jadinya ya. Nah, jadi 1 hasta ya. Kemudian cara duduknya, Bapak silakan duduk miring agak ke kanan. Iya. Cara duduknya begini. Bersilangan ya. Boleh begini atau satunya ya, boleh begini sama aja. Yang penting bukan ngangkang. Kalau ngangkang itu enggak etis, apalagi kalau lawan jenis ya. Jadi posisi duduknya bersilangan seperti ini ya. Nah, kemudian kalau memeriksa sisi kanan pasien, kita berada di kiri. Kalau memeriksa sisi kiri pasien, kita di sebelah agak ke kirinya pasien ya. Jadi jangan ada badepan gitu ya, lihat mata hidungnya nemplek nanti ya. Jadi kontralateral ya. Kemudian setelah diposisikan pasiennya ya, alat-alat yang memang nanti bisa mengganggu pemeriksaan diminta untuk dilepas, kacamata, masker ya, atau apa tinde atau apa ya, pokoknya yang mengganggu pemeriksaan minta untuk Bapak kacamatanya bisa dilepas. Ya, oke, kalau sudah ya, tadi lihat ya di awal inspeksi secara umum dulu ada sekret yang banyak keluar atau enggak. Kalau ada kita pakai handscoon ya. Ini saya ajarkan yang pakai handscoon saja ya. Jadi besok OC supaya kamu ingat. Cuci tangan di wastafel. Tapi kalau dia no secret ya, kamu lihat skenario-nya. Kalau dia no secret, cukup hand drop aja nggak apa-apa. Nanti handscoon sesuaikan ukuranmu ya. Saya biasanya SML nyediakannya 3, XL bawa sendiri ya. Tapi cuma SML. Ya, terus kalau sudah ya pastikan tadi ya ini terpakai. Nah, jadi lampu ini tuh mata Anda ya. Nah, jadi bukan aksesoris tok. Ya, makanya tadi saya bilang kebanyakan gini ya. Nah, jadi periksanya begini tapi lampunya ke jendela gitu ya. Nah, ini kan aksesoris tok jadinya. Jadi pastikan ya kondisinya dia lurus ke depan ya. Paling enggak lampunya itu sejajar mata. Ya. Nah, kalau sudah ya pertama lakukan inspeksi dulu ya. Jadi kita lihat ya mulai dari hidung eksternal ya, bentuknya ya, bentuk macam-macam ya, ada yang pesek, mancung ya. Nah, tapi itu kan normal semua. Tapi ada bentuk patologis kayak misalnya apa? Saddle nose. Saddle nose itu hidung pelana ya. Jadi dia lurus, cekung, lurus lagi. Ya. Nah, itu nanti cari ya hidung pelana itu pada kondisi patologis apa ya. Bisa pada pasien kusta ya, bisa pada pasien ya nanti dicari, yang paling sering banyak pasien kusta ya. Terus berikutnya ya, selain bentuk hidung, lihat ada deformitas dari hidung enggak. Misalnya ada tulang yang bergeser
ya, deviasi septum yang kelihatan sampai di luar, ya, atau ada massa misalnya yang ada di hidung eksterna, ada tumor misalnya, ya, ada abses misalnya, ya, atau ada tulang hidung yang mencuat misalnya open fracture, ya. Kemudian lihat sekret yang keluar, inspeksi, ya, apa bentuknya, apakah serus, ya, atau purulen, atau sanguis, darah misalnya, ya, atau cairan dengan warna-warna yang lain. Kalau ada ingus misalnya, umbelnya tadi warnanya apa, putih, putih kehijauan, kekuningan, merah, ya, nanti untuk indikasi etiologinya mengarah kemana, ya. Nah kalau sudah, ya, kemudian perhatikan warna kulitnya juga harusnya sama dengan kulit sekitarnya, ya. Tapi kalau ada warna kemerahan berarti ke arah inflamasi, ya. Kebiruan misalnya ada trauma, ya, mungkin dia habis ditonjok, ya, atau jatuh, ya. Atau warna kehitaman misalnya nekrosis, ya. Nah, atau hipopigmentasi putih, ya, pada kondisi tinea versicolor atau kusta tadi, ya. Nah jadi cari, ya, warna-warna yang patologis, ya. Nah kalau sudah, ya, kamu inspeksi, ya, kemudian jangan lupa dipalpasi. Permisi ya Pak, ya. Dipalpasi, ya, mulai dari kranial ke kaudal, ya, medial ke lateral, ya, dari atas sampai ke cuping hidungnya. Ada kelainan enggak? Kalau di os nasal di atas kamu cek krepitasinya ada enggak ke arah fraktur, ya, os nasal, ya. Terus kalau di sini cuping hidung karena dia mobile, ya, isinya kartilago saja, ya, kamu juga raba ada bangunan patologis atau enggak. Mungkin waktu inspeksi enggak kelihatan, ya, tapi begitu dipalpasi ternyata benjolannya baru kelihatan, gitu, ya. Jadi inspeksi dan palpasi. Terus berikutnya, ya, kita inspeksi pada bagian hidung pars anterior, ya. Nah ini yang sering terlewat biasanya kalau OSC, ya, begini, ya. Tangan satunya fiksasi. Fiksasi boleh pada dagu begini atau pada kepala begini, ya. Duduknya sejajar, ya. Jangan terlalu kita rendah atau kita terlalu tinggi, ya. Nah kemudian jangan terlalu sering nyorot di mata. Nah kalau punya memang nanti gini-gini terus matanya pedes gitu, ya. Jadi sorotnya ya ke hidung, ya. Permisi Bapak, saya masukkan alatnya, ya. Kalau kita hanya pegang satu alat saja, ya, itu sesuaikan dengan lubang hidung mana yang mau kita periksa, ya. Kalau hidung kiri kita pakai tangan kanan, ya, dimasukkan begini. Tapi kalau lubang hidung kanan kita pakai tangan kiri, ya. Supaya apa? Kalau satu begini, ini supaya nggak kena kolumella, ya, tidak nyebrang. Nah, kalau kayak gini tuh nyebrang nih, ya, ini nggak boleh. Jadi kalau ini yang sana kelihatan, ini hidungnya di sini. Kenapa kok riskan nggak boleh kontralateral? Kalau seperti ini, Dek, ya, ini kan salah, ya, ya. Terus kamu buka, ini cuping hidung nanti fiksasinya malah di atas, sulit, ya. Ditambah kalau kamu mau ambil alat-alat yang lain, ya, ini nggak fokus, ini gerak-gerak, kolumellanya bisa cedera, ya. Jadi sesuaikan, ya. Terus cara memakainya, memasukkannya, ya. Ini dimasukkan di dalam kondisi tertutup, ya, masukkannya, ya. Kalau sudah dimasukkan, ya, kemudian baru buka, ya. Telunjuknya fiksasi cuping hidung. Tangan kiri juga sama, ya. Masukkan dalam kondisi tertutup dulu, tertutup, ya. Buka, fiksasi cuping hidung. Jadi fiksasinya ini di luar, ya. Terus nanti cara mengeluarkannya juga ada tekniknya. Jadi nggak boleh mengeluarkan itu kok langsung tutup. Nah, bulu hidungnya kecabut semua, ya. Ini nggak mau OSC cepet-cepetan gitu, ya. Ini kalau pengujinya baik dia langsung teriak "au" gitu, ya. Artinya berarti ada yang salah sama kamu gitu, ya. Jadi kalau sudah begini, ya, kemudian kamu lihat, ya. Jadi lampunya tadi diarahkan, ya, kamu duduk sejajar. Nah, ini kamu lihat, ya. Konkanya bagaimana, superior, media, inferior bagaimana, ya. Kemudian ada bangunan patologis enggak, ya, polip, ada benda asing atau tidak, ya, mungkin ada manik-manik atau kacang atom atau apa, ya, itu kamu cek. Ada perdarahan enggak, kalau ada sumber perdarahannya dari mana, posterior atau anterior, ya. Nah kalau sudah selesai, ya, kemudian ini cuping hidungnya dilepaskan, setengah terbuka, spekulumnya buka, keluar, baru tutup spekulum. Ya, paham? Ya, ulang lagi, ya. Oke, tangan kiri jangan lupa fiksasi, ya. Jadi posisi terbuka gini, cuping hidung buka,
setengah spekulumnya, keluarkan, baru tutup. Ya, kiri juga sama. Ya, kalau kiri ya fiksasinya pakai tangan kanan. Ya, keluarkan, ya, separuh, keluarkan, tutup. Kemudian posterior dari hidung tadi ya, untuk melihat palatumnya dia bergerak bebas atau tidak ya. Kalau bisa bergerak bebas artinya nggak ada bangunan patologis di sekitarnya ya. Nah, nanti caranya ya adik-adik kamu bikin kapas memanjang berpiling seperti ini ya. Ya sesuaikan sama orangnya. Kalau orangnya kecil kayak saya ya kan hidungnya paling kecil ya cukup banget gitu ya. Jadi sesuaikan ya. Nih ya, persegi panjang seperti ini ya. Terus kalau ada mangkok ephedrine ya, masukkan, rendam di kapas ephedrine dulu ya. Rendam ya. Kemudian kalau sudah direndam jangan lupa diperas terlebih dahulu. Ya, peras itu bisa begini terus kamu tempelkan ke dinding mangkoknya ya. Atau pakai tangan juga boleh kayak Bu Adriana tadi ya, diperas. Ya, yang penting perasnya di atas mangkok, jangan di luar, apalagi Bu kipak-kipak kayak gini nggak lega artis gitu ya. Kalau sudah ya, kemudian nih cara memasangnya. Ini cara yang salah. Nguntel di depan ya. Ini terlalu besar, tetapi ditata sesuai dengan bentuk persegi panjangnya tadi. Nah, fungsinya pinset bayonet ini tadi ke atas ini untuk fiksasi kapas ephedrine ya. Ya, cara masangnya gini. Tapi ini kondisi basah ya. Begini dia nggak berserabut kayak kalau pas kering tadi gitu ya. Jadi tidak tertinggal di dalam hidungnya. Ya, ini ya. Kalau sudah ya tadi jangan lupa lampunya ya diarahkan ya. Kemudian ini spekulumnya di tangan kiri, pinsetnya di tangan kanan ya. Kita masukkan ke lubang hidung. Ini kondisi tertutup dulu tadi ya. Tutup, masukkan, buka, fiksasi ya. Nah, kemudian ini cara masukkannya seperti ini ya. Dorong ya sampai mengisi bagian ruangan kavum-nasi propria ya. Nah, kalau sudah ya, kemudian pencabut tuh. Kalau di yang orang asli ya, mukosanya licin ya, jadi nggak keset ini deh. Kalau sudah ya, kemudian tunggu beberapa saat sampai ephedrine-nya dekongestannya bekerja. Kalau sudah bekerja itu biasanya pasien ini ephedrine itu dingin ya. Jadi anyes ya, nanti sampaikan dulu di awal ya. Bapak ini nanti saya masukkan kapas, ada obatnya ephedrine ya, tapi nanti rasanya dingin ya, supaya nggak kaget pasiennya ya. Nah, kalau sudah beberapa saat ya, kemudian ditarik aja, dikeluarkan. Nariknya manusiawi ya, ojo. Nah, nggak boleh ya, jadi nariknya juga tetap manusiawi ya, pelan-pelan dikeluarkan. Terus harusnya ada mangkok bengkok itu ya, jadi ditaruh di mangkok bengkok tadi ya, atau buang di tempat sampah infeksius. Nah, kalau sudah, ini harusnya kempes tuh kongkanya, terus kamu lihat gini ya. Nah, kamu lihat harusnya sudah bisa melihat bagian pars posterior. Lihat lagi pakai spekulum ya, kemudian minta pasien untuk bilang, Bapak silakan bilang I yang panjang. Jangan cuma I tok, kalau I tok I, itu raketok gitu ya. I yang panjang ya. I yang panjang, I gitu ya. Nah, terus kamu lihat bagian posterior dia bergetar atau enggak. Oke, palatal fenomennya positif, artinya tidak ada kelainan, tidak ada bangunan massa ya di sekitarnya. Oke, kemudian lakukan untuk yang sisi satunya juga, gitu ya. Nah, terus kalau sudah, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan diafanoskopi atau pemeriksaan transluminasi, sama saja ya. Jadi pertama lakukan inspeksi dulu, lihat. Sinus itu ada beberapa macam ya. Paling besar sini, maksila ya. Ini frontal, ethmoid, sphenoid belakangnya lagi nggak bisa kalau sphenoid ya. Nah, jadi paling yang bisa dicek secara superficial ya ini ya.
maksila, frontal, ethmoid. Ethmoid pun yang ethmoid anterior, ethmoid posterior nggak bisa, ya. Terus inspeksi dulu ada kelainan nggak, ya. Misalnya ada warna kemerahan atau malah dia mungkin ada nanah yang keluar ya, pustulnya sudah mulai jebrot gitu ya. Nah, jadi sinus ya. Kemudian kalau sudah ditekan dulu, ada nyeri tekan sinus enggak? Palpasi ya. Sini frontalis sama ethmoid. Ada nggak? Ya kalau dia sinusitis akut ada nyeri tekan gitu ya waktu kamu palpasi ya. Nah, kalau sudah baru lakukan transluminasi ya. Caranya ya pastikan ini bersih dulu, jangan bekasnya pasien terus Bu masukin yang pasien berikutnya ya, kapas alkohol ya. Terus lampunya dimatikan. Jadi ruangan harus kondisi gelap. Ya, itu yang sering lupa kalau usia tidak menyebutkan itu. Ya percuma ya, nggak berpendat, nggak bisa kita lihat. Nah, kalau sudah ya instruksikan dulu pasiennya, jelaskan dulu. Bapak, ini nanti ada senternya akan saya masukkan ke dalam mulut Bapak. Bapak tutup secara rapat mulutnya ya. Kemudian nanti saya akan lihat cahayanya berpendar nggak di rongga-rongga wajah Bapak. Gitu ya. Nah, jadi ini dimasukkan ya, tutup mulutnya, terus kita cek. Nah, kalau dia berpendar, kok mati ya? Kalau berpendar, sebaiknya yang warna kuning ya, jangan yang putih gini ya. Pemeriksaan pasien sih saya sarankan walaupun eranya LED ya. Karena kalau putih itu untuk pemeriksaan mata terutama silau ya. Kalau kuning itu lebih warm, lebih hangat. Ya, kemudian ya ditutup ini tadi ya, terus nanti kita lihat. Kalau berpendar artinya itu rongga kosong. Isinya hanya udara, normal. Tapi kalau sinusitis isinya macam-macam. Kalau virus ya biasanya dia seros, jernih ya, tapi kalau piogen ya biasanya nanah ya, ada pusnya ya. Bisa aja sanguis, darah ya, misalnya pada pasien-pasien yang virusnya kayak trakomatis dan lain-lain itu bisa merah juga ya. Atau darah hematosinus ya, dia kena cedera atau jatuh, darahnya ngumpul tuh di sinus-sinus juga bisa ya. Jadi suram atau berpendar ya. Kalau dia normal tadi yang berpendar ya. Kalau sudah dilepas, Bapak terima kasih, pemeriksaannya sudah selesai, jangan lupa sampaikan hasilnya ya. Bapak, dari hasil pemeriksaan hidung Bapak tadi saya ketemukan ada mimisan di hidung sisi kanan ya, atau ada benda asing ini ya. Ada serangganya Pak tadi di yang sisi kanan, tapi serangganya sudah mati misalnya gitu ya, kecoa masuk misalnya ya. Saya paling sering itu manik-manik ya, manik-manik anak-anak kecil-kecil yang biasanya masukkan hidung gitu ya. Kalau serangga bedah hidung itu jangan kamu kasih air. Kalau kamu kasih air, wah dia tambah gerak-gerak, wah bisa robek benang telinga. Tapi kasih yang sifatnya oily ya, minyak goreng boleh ya, minyak baby yang Oil, telur baby oil itu oil. ya, nah itu boleh. Minyak zaitun boleh. Kalau dia lebih pekat kan dia gerakannya nggak terlalu banyak ya, jadi baru kamu ambil. Oke, kalau sudah kamu sampaikan, ada yang mau ditanyakan dulu, beri kesempatan pasien untuk memberi feedback ulang, ya, memberi feedback balik ya pada pemeriksa. Kalau nggak ada, ya, terus jangan lupa copot. Nah, nyopot itu juga ada tekniknya ya. Kalau usia nasional itu dilihat, jadi nggak boleh begini, ya, tapi baru yang on ke bagian dalam. Terus nggak boleh dikipat-kipat gini ya, umbelin yang dinding gitu ya. Ya, ini dimasukkan ke tempat sampah infeksius. Ya, jangan lupa setelah ini cuci tangan atau hand rub post tidak. Wes, paham?